Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kini tengah mempersiapkan relokasi bagi masyarakat terdampak bencana Gunung Semeru. Bagaimana kepastian relokasi dan apa kendala yang dihadapi? Saya lanjutkan perbincangan bersama Bupati Lumajang, Thoriq Kulhak, dan saat ini juga sudah bergabung pakar geologi ITS, Haris Miftahul Fajar. Pak Thoriq, terima kasih masih bergabung bersama kami. Pak Haris, apakah sudah tersambung? Ya, sudah tersambung, Mbak. Oke, ya. Saya lanjutkan dulu perbincangan saya dengan Pak Thoriq ya, Pak Haris sebentar ya. Siap, siap. Nah, Pak Thoriq, satu hal yang menarik sejak kemarin yang kami dengar baik dari itu pengungsi maupun dari penjelasan beberapa perangkat yang saat ini tergabung dalam Satgas, itu adalah warga meminta sebisa mungkin mereka bertetangga dengan tetangga yang sebelumnya. Jadi satu RT dipindah ke wilayah yang sama, kalau bisa mungkin lebih besar lagi. Sejauh ini apakah yang seperti itu memungkinkan, Pak Thoriq? Jadi kami berbincang, Mbak Sofi, dengan masyarakat yang terdampak erupsi Semeru ini. Ada banyak pendapat. Di antaranya ingin tetap ada yang satu kampung. Karena misalnya kampung Renteng atau dusun kampung Renteng ini berkeinginan untuk mereka tetap dalam satu kampung. Ini kan bedol kampung, bedol RT, bedol RW. Jadi masih ada beberapa penyampaian yang demikian kepada saya. Ada juga penyampaian yang misalnya berkenan pindah dari desa yang sedia kala dengan tawaran saya untuk tempat baru. Di desa Supeturang, Dusun Curah Koboan, itu berkenan untuk mereka pindah di desa Penanggal. Ketika kami tunjukkan salah satu lokasi, kami jelaskan kira-kira lokasi di Penanggal itu di daerah yang aman, kemudian lokasinya saya tunjukkan di sini misalnya, mereka rata-rata berkenan. Tapi ya tetap saja mereka masih pada posisi ingin yang dulu tetangganya tetap menjadi tetangganya. Ini yang nanti akan kita rembuk bersama. Saya ingin ini tetap jadi semacam kearifan lokal bermusyawarah. Mereka kita libatkan untuk menentukan lokasi sekaligus tempat penataan pemukimannya. Rata-rata misalnya secara teknis sedang kami atur, kami memohon untuk mendapatkan persetujuan dari Perhutani. Kalau usulan kami satu keluarga atau satu rumah itu 100 meter persegi, maka juga harus dihitung 100 meter persegi itu kali berapa rumah yang akan ditampung dalam satu lokasi. Hampir pasti ada beberapa lokasi tidak ditampung dalam satu tempat atau satu lokasi. Dari 2.900 lebih yang sekarang KK atau berbasis kartu keluarga yang hari ini telah terhitung, itu kira-kira butuh lahan sekitar 7-8 hektar. Oke. Nah, karena 7-8 hektar itu kalau kira-kira ditampung semua nanti itu jadi satu desa sendiri itu, Mbak. Nah, kami akan mencoba untuk terus berkomunikasi dengan Perhutani. Sekiranya ada pemisahan, misalnya yang kampung Renteng itu ditempatkan di mana, kemudian yang Curah Koboan itu ditempatkan di area yang mana, termasuk juga yang di Sumbersari, yang di Supeturang itu ditaruh di mana, itu nanti akan kita komunikasikan dengan Perhutani. Pak Thoriq, tapi potensial lokasi-lokasi yang dijadikan tempat relokasi itu di mana saja sih? Pertama ada di Penanggal. Rata-rata yang masyarakat Curah Koboan bersetuju dengan lokasi ini. Kemudian di Sumber Mujur. Sumber Mujur ini akan kami tawarkan kepada masyarakat yang terdampak yang dari desa Sumberwuluk. Kemudian beberapa lokasi pilihan yang lain itu di Oro-Oro Ombo. Tapi yang di Oro-Oro Ombo ini, sebagian besar masyarakat yang di Supeturang, yang di Sumbersari, terutama yang di Curah Koboan, berkeinginannya di Penanggal. Artinya kalau di Penanggal itu pisah dari desa sebelumnya dan pisah dari kecamatan sebelumnya. Kalau di desa Penanggal ini,
kenapa jadi pilihan? Jaraknya dari lokasi mereka tinggal yang kemarin terdampak Gunung Semeru itu berapa jauh, Pak Torik? Mbak Sofi, saya jelaskan, untuk yang Curah Koboan itu betul dia ikut desa Supit-Urang, Kecamatan Pronojiwo. Tapi dia ini di seberang sungai. Oke. Nah, lebih dekat sebenarnya ke Penanggal. Oh ya, baik. Nah, jadi mereka ketika saya tanya, nggak apa-apa tidak desa. Ya nggak apa-apa, yang penting lebih aman. Kenapa memilih Penanggal? Karena berdekatan dengan jalan kabupaten atau jalan utama kabupaten. Ya. Kemudian akses listrik sudah ada jaringannya. Air juga cukup untuk kawasan pemukiman baru. Lebih representatif sebenarnya di Penanggal. Oke, soal listrik dan air nanti akan saya gali lebih dalam, tapi saya mau pindah terlebih dahulu ke Pak Haris. Pak Haris, saya tidak tahu seberapa Pak Haris familiar dengan lokasi-lokasi yang jadi area terdampak Gunung Semeru ini. Tetapi kalau dilihat dari pemetaan daerah rawan di Gunung Semeru, kira-kira jarak sejauh apa atau daerah-daerah mana saja yang aman untuk menjadi tempat relokasi warga, supaya ketika nanti ada bencana lagi, masyarakat tidak harus dihadapkan pada kemungkinan setahun bisa 2-3 kali harus mengungsi. Ya, jadi terkait dengan jarak itu sendiri akan sangat bergantung pada apakah pada saat itu seberapa besar material yang tertransport. Dengan pengalaman di 4 Desember kemarin, di tahun 2021 ini, kita melihat bahwa ternyata volume yang terkumpul segitu banyak itu bisa mengalami guguran, longsoran, dan tersebar terutama ke Sungai Curah Kobokan. Dan itu bisa cukup jauh. Ya. Dan ternyata apa yang persebaran itu sudah dipetakan, sudah diprediksi melalui peta rawan bencana Gunung Semeru. Dalam hal itu, apa yang harus dilakukan? Kita harus kembali lagi melihat peta rawan bencana tersebut. Walaupun di sana ada peta daerah rawan bencana 1, 2, dan 3. Yang harus kita lakukan, relokasi itu adalah kita harus mematuhi. Bahkan untuk daerah rawan 1, daerah rawan yang paling ringan, yaitu yang zonanya berwarna kuning di sana, itu masih patut kita waspadai, hati-hati. Ya, ya. Karena pengalaman di tahun 2021 ini kemarin, area yang berwarna kuning, yaitu di daerah Sumberwuluh, di setelahnya di Renteng, di sebelumnya Renteng itu, ternyata terdampak. Ada sungai yang berbelok, kemudian ternyata awan panasnya bisa melompat dinding penahan di sana, sehingga area kawasan pemukiman itu terdampak. Itu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kita. Bahwa tidak hanya area yang berwarna merah saja yang ternyata bahaya. Area yang berwarna kuning yang sudah dipetakan, itu ternyata juga bahaya. Ya, sehingga lebih baik kita benar-benar berhati-hati, patuhi itu, hindari daerah rawan 1, 2, dan 3 yang sudah kita. Tapi kalau Anda lihat, Pak Haris, dari mungkin penjelasan Pak Torik baru saja, atau dari rencana-rencana yang disampaikan secara umum oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, kira-kira strategi relokasi yang akan dilaksanakan, yang saat ini dirancang oleh pemerintah, itu apakah sudah ideal? Jadi untuk lokasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Torik itu cukup ideal karena sudah berada pada kawasan yang berwarna yang di luar zona rawan 1, 2, dan 3. Dan itu tadi sudah secara akses kebutuhan umum sudah diantisipasi. Misalkan listrik, kemudian jalan, akses jalan itu sudah, sehingga sebenarnya itu sudah cukup ideal untuk menjadi daerah penghunian sementara. Oke, Pak Torik, tadi saya tertarik untuk menggali lebih jauh lagi mengenai fasilitas untuk masyarakat di tempat nanti relokasi. Anda tadi bilang bahwa itu dekat dengan wilayah, dekat dengan jalan utama begitu. Tapi bagaimana dengan kebutuhan listrik, kebutuhan air, lalu fasilitas-fasilitas warga lainnya yang seharusnya ada di sebuah desa?
ini persis seperti buat perumahan baru, Mbak. Hmm. Jadi kalau membuat perumahan baru, seluruh penataan kawasan baru, saya kira bisa lebih direncanakan ya. Misalnya soal sanitasi, perlu IPAL komunal. Jadi IPAL-nya atau sanitasi dari air kamar mandi itu bisa disatukan dalam sebuah perencanaan untuk sanitasi. Ya. Misalnya air. Nah, begitu sebelum dibangun pemukiman baru nanti itu, pipanisasi air itu juga harus direncanakan dan basisnya nanti lebih pada satu penataan yang terintegrasi. Misalnya tandon airnya di sebelah mana. Nah, karena ini semacam membuat pemukiman baru atau perumahan baru begitu, maka bisa lebih direncanakan juga terkait dengan fasilitas umum. Kalau sekitar 2.000 rumah, kan perlu masjid, perlu sekolahan, perlu lembaga pendidikan untuk anak-anak. Atau perlu balai dusun kalau itu jadi dusun sendiri misalnya. Betul. Nah, ini harus dalam satu perencanaan yang terintegrasi supaya ke depan ini betul-betul perkampungan yang lebih tertata. Oke. Mas Sofi, saya ingin sampaikan tadi yang disampaikan oleh Mas Haris ya. Silakan. Lokasi bencana ini adalah memang betul ada jalur khusus untuk aliran lahar Semeru. Tetapi perlu diingat, tahun lalu di bulan yang sama, bulan Desember, juga sama terjadi erupsi Semeru. Tahun lalu itu guguran awan panasnya mengikuti alur lahar Semeru yang sudah ada. Tetapi karena aliran lahar sekaligus material yang tahun lalu itu belum terurai, kemudian ditambah dengan guguran awan panas yang saat ini ada dan terjadi, maka meluber ke pemukiman itu karena salah satunya adalah material yang tahun lalu belum terurai. Oke. Sekarang, Mbak Sofi, ketinggian material itu di alur atau aliran lahar Semeru itu lebih tinggi materialnya dibanding dengan pemukiman dan persawahan. Ya. Jadi sekarang sungainya tidak ada lagi karena ketutup dengan material yang bercampur antara erupsi tahun lalu dengan yang beberapa hari lalu terjadi. Oke, tapi yang saya baca dari pernyataan Pak Haris sebenarnya adalah memastikan bahwa lokasi relokasi itu betul-betul aman, jauh dari area rawan bencana sehingga masyarakat tidak harus pontang-panting lagi kalau misalkan terjadi ada guguran awan panas seperti kemarin, Pak Thorik. Ya, ini yang kami rekomendasikan dari pemerintah kabupaten kepada Perhutani dan BNPB. Termasuk juga semoga besok langsung ada intervensi dari Pak Menteri BUMN kepada Perhutani terkait dengan segera ada keputusan. Karena kalau segera ada keputusan itu kami bisa melakukan langkah-langkah percepatan. Misalnya untuk sementara ada pembangunan hunian sementara dulu untuk masyarakat supaya segera hidup kembali dengan keluarganya. Walaupun di tempat yang sementara, tidak di tempat pengungsian. Oke, baik. Pak Haris, ini kalau dilihat tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Thorik, ada karakteristik yang spesifik Gunung Semeru. Lalu ada guguran awan panas tahun lalu yang ternyata berimbas pada guguran awan panas tahun ini. Melihat hal-hal yang seperti ini, spesifik sifatnya Gunung Semeru, kira-kira bagaimana seharusnya tata wilayah Gunung Semeru untuk memastikan masyarakatnya aman, tapi tetap bisa beraktivitas yang mengambil keuntungan secara proporsional dari kesuburan tanah, bagusnya pasir di Gunung Semeru, Pak Haris. Jadi yang pertama terkait dengan tipe erupsi Gunung Semeru sendiri, dia adalah tipenya sangat unik. Dia sangat berbeda dengan gunung api lain di Indonesia. Dia relatif sekitar 60 menit sekali dia keluar material erupsinya, kemudian terkumpul di sana, dan itu yang menyebabkan Gunung Semeru adalah gunung yang paling tinggi di Indonesia karena material erupsinya hanya terkumpul di sekitar puncak. Namun hal itu menjadi kelemahan juga bahwa suatu saat material itu akan mencapai batas ketidakstabilan. Ya. Karena itu suatu saat jadi apa yang terjadi sekarang yang kita khawatirkan bersama
itu menjadi suatu siklus. Apa yang terjadi sekarang harus kita benar-benar pelajari agar jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Karakteristik Semeru itu adalah seperti itu. Dia akan mengumpulkan material di sekitar puncak, bila sampai batas ketidakstabilannya dia akan kolaps. Gugur ya? Gugur ke bawah. Oleh karena itu, yang perlu kita pelajari yang pertama adalah pada saat area yang tidak diizinkan untuk dibuat hunian, terutama di KRB, daerah rawan bencana 3, ya. Kalau di peta itu, mohon maaf saya belum bisa share itu. Daerah rawan bencana 3 itu benar-benar tidak boleh harus steril. Harus steril, benar-benar harus steril. Oke. Kemudian yang kedua, kita harus untuk mitigasi di dalam alat seismografi di PSM itu. Dia terdata, kemudian terjadi peningkatan signifikan dan itu semua terdata. Apa yang tidak terdata? Itu seperti halnya kalau kita bisa flashback di beberapa karakter gunung api lain, itu sempat terjadi di Gunung Krakatau yang sempat menimbulkan tsunami. Jadi ada longsoran yang tidak terdeteksi, dalam artian tidak terduga. Oleh karena itu, perlu bagi kita untuk lebih mempelajari lagi bahwa perlu kita memasang alat untuk memprediksi, untuk menghitung bahwa material erupsi itu akan segera kolaps atau tidak. Ya. Walaupun secara waktu pastinya sulit, tapi perlu untuk dilakukan. Itu pengalaman penting kita untuk tahun. Kemarin sudah ada pakar lain yang juga mengusulkan bahwa harus ada alat baru ini untuk sensor longsor. Jadi mungkin apa yang disampaikan ini bisa jadi masukan. Pak Thorik, bisa jadi nanti ini diperbincangkan dengan pemerintah pusat untuk mengantisipasi bencana-bencana yang terkait dengan Gunung Semeru di masa datang. Pak Thorik, Pak Haris, terima kasih. Saya sudah bergabung. sampaikan tadi yang. Oke, silakan. Pak Thorik. Ini betul. Rekomendasi untuk ada alat yang memprediksi volume material. Karena betul, saya catat ini apa yang disampaikan Pak Haris terkait dengan ketidakpastian material di Gunung Semeru. Karena saya ini selalu disampaikan begini, ini pemerintah kabupaten kan sudah ada peringatan terkait dengan potensi warning itu ya? guguran awan panas. Ya. Saya sampaikan juga pusat vulkanologi ini setiap waktu menyampaikan peringatan dan setiap waktu pula menyampaikan potensi gugurannya, tetapi tidak memberikan detailing terkait dengan berapa sih volume material yang ada di atas sehingga potensinya kalau ada hujan, ada volume intensitas hujan yang tinggi, itu mengkhawatirkan bagi masyarakat. Baik. Ini yang kami tunggu, rekomendasi ini untuk supaya kami juga tidak pada posisi selalu diingatkan dan kemudian kalau begini ada yang saling menyalahkan. Ini yang saya tidak ingin. Oke, yang jelas bahwa ada alat-alat yang harus segera dipasang untuk memastikan kondisi di Semeru karena karakteristiknya yang begitu spesifik, tapi di sisi lain upaya untuk relokasi ini adalah untuk memitigasi jika sampai ada hal-hal yang tidak bisa dipetakan secara jelas lagi mengenai Semeru, paling tidak masyarakat aman, tidak seperti saat ini kita harus kehilangan puluhan warga di sekitar Lumajang akibat guguran awan panas di Gunung Semeru. Pak Thorik, terima kasih. Pak Haris, terima kasih sudah bergabung di Breaking News Kompas TV malam hari ini. Sehat terus ya Bapak-Bapak ya.